Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada pada mata kuliah pemrograman komputer 2. Kali ini kita akan membahas mengenai kode pemrograman sebuah game bouncing ball atau bola yang memantul pada sebuah pedal. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sulaiman Sidik, NIM 41014191006, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja kita menuju ke Scratch. Kali ini saya menggunakan Scratch desktop yang offline. Oke, langsung karena kita akan membuat sebuah game bola, jadi kita bisa hapus dulu. Lalu kita cari sebuah sprite berbentuk bola. Ya, saya pilih ini aja. Oke, langsung kita menuju ke event, lalu tarik when green flag click ke layar kode. Lalu kita setting bola berada pada koordinat sini 0, X sama dengan 0 dan Y 147. Lalu kita buat ini untuk membuat pada saat game pertama dimulai bola berada pada koordinat ini. Lalu kita akan membuat bola turun bola turun arahnya saya buat acak, yaitu pada negatif 90 dan 90. Lalu kita pilih control, yaitu forever, untuk membuat bola terus bergerak sebesar 10 langkah. Dan karena ini bola memantul, maka jangan lupa if on edge bounce. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ya, bola terlihat bekerja pada kode ini. Lalu selanjutnya kita akan buat kotak yang akan memantulkan bola. Itu kita gambar terlebih dahulu sprite-nya. Kita buat persegi panjang, outline-nya kita kosong, lalu dengan warna hitam saja. Kita posisikan di tengah. Lalu di sini kita posisikan pada koordinat Y sama dengan 0 saja. Oke. Kita ke kodenya. Kita kembali ke event, kita tarik when green flag click. Lalu kita posisikan kotak ini pada koordinat ini ketika game awal dimulai. Karena kita akan membuat kotak ini bergerak ke kanan dan ke kiri, lalu kita ke control terlebih dahulu, kita pilih forever, lalu kita ke if. Kita akan pakai if untuk menentukan ketika arah kanan dari keyboard dipencet atau right arrow dipencet, maka kotak akan bergerak ke kanan sebesar 10 langkah. Aslinya terserah mau pakai key apa saja, tapi saya kali ini memilih left dan right arrow untuk mempermudah ini. Jadi kita juga akan menambahkan if on edge bounce supaya dia tidak terlalu jauh ketika berada pada sisi layar. Oke, kita coba. Ya, bergerak. Ya, bergerak dengan lancar. Dan ini belum memantul ketika mengenai kotak hitam tersebut. Lalu maka kita akan buat terlebih dahulu kode pada bola ini. Jadi kita pilih if pada kolom control, lalu kita ke sensing, lalu if
touching sprite 1 atau kotak ini, maka kita buat dia memantul. Kita pilih direksinya random saja pada minus 30 sampai 30 derajat. Coba kita lihat ya, berfungsi. Oke, kita akan buat game ini akan berhenti ketika menyentuh dasar. Jadi kita buat terlebih dahulu sebuah kotak kecil. Di sini saya buat berwarna merah. Ya. Nah, kita tarik ke bawah. Kita akan beri program supaya ketika bola menyentuh kotak yang berwarna merah atau sprite yang kedua, maka program akan berhenti. Jadi kita pilih ke control, lalu if, lalu kita ke sensing. Apabila dia menyentuh, if touching sprite 2, then control stop all. Ini udah di sini saja. Kita coba terlebih dahulu. Ya, berhenti. Semuanya berhenti, dari kotaknya sampai bolanya juga berhenti. Nah, karena ini sebuah game, maka kita akan membuat skor yang diperoleh dan waktu yang ditempuh dalam memainkan game ini. Jadi untuk membuat skor, kita ke variables, kita buat variabel baru, kita beri nama skor, level for all sprites, kita oke. Nah, di sini jangan lupa kita centang untuk menampilkan skor pada sisi kiri atas layar. Lalu kita kembali ke control, yaitu kita pilih, ini ya, jadi di if touching sprite 1 atau kotak hitam, maka kita buat change variable score by 1. Jadi ketika bola menyentuh kotak hitam, maka skor akan berubah menjadi 1 dan seterusnya bertambah 1 dan 1. Kita jangan, karena ini akan berubah setiap game dimulai, maka jangan lupa kita buat set score to 0 ketika game bersama dimulai. Kita coba terlebih dahulu. Ya. Ya. Ini bisa terlihat 8. Nah, di sini kita akan menampilkan ketika bola menyentuh sprite kedua, maka dia akan menampilkan skor final yang diperoleh dan waktu yang ditempuh. Jadi ketika dia menyentuh sprite kedua, if touching sprite 2, then kita pilih ke looks, lalu say kita gunakan join pada kolom operator. Kita tuliskan di sini skor final sama dengan, kita tambahkan join lagi supaya kita bisa menambahkan lebih banyak karakter. Jadi di sini kita skor final sama dengan skor yang diperoleh, maka kita ke variabel, kita ambil skor, kita pilih join lagi untuk menambahkan. Ini beri dalam waktu, kita kasih join lagi. Lalu kita ke sensing. Sensing kita cari yang bertuliskan dengan timer. Nah, di sini ini ada timer, kita tarik.
and drop, lalu kita berikan pada kolom yang terakhir itu kita isi dengan detik. Kita buat ini muncul selama 3 detik saja. Oke, kita coba. Iya. Coba. Nah, ini menampilkan ini selama 3 detik lalu hilang. Oke, karena ini sebuah game, menurut saya kurang menantang jika bola bergerak konstan hanya 10 langkah terus menerus. Jadi kali ini kita akan membuat bola bergerak lebih cepat ketika skornya semakin besar. Oke, kita ke control, lalu kita gunakan ke seleksi kondisi if, seleksi if else, lalu kita ke operator if jika skornya kurang dari 5, maka dia akan bergerak dengan 10 langkah. Sebaliknya, jika nilai skornya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dia akan bergerak dengan kecepatan skornya. Jadi kita buat skor plus 5 step. Oke, kita gabungkan di sini, kita masukkan ke sini. Kita coba terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5. Nah, ini semakin cepat ya. Kita lihat ini semakin cepat bolanya. Jadi ini berhasil. Nah, ketika ini masih bergerak ya. Jadi kita akan coba membuat ketika bola berhenti di bawah, maka kita akan hilangkan kotak hitamnya ini. Kita akan buat loop. Kita buat di sini sebagai show. Lalu kita ke ini terlebih dahulu. Jadi jika bola menyentuh sprite kedua atau merah ini, maka kita buat broadcast message 1. Ini gunanya sebagai tanda bahwa ini sudah berhenti. Kita buat broadcast message baru, yaitu game over. Oke, lalu kita ke sprite yang pertama atau kolom atau kotak hitam ini. Lalu pada kolom event kita bisa melihat when I receive game over atau broadcast yang tadi dikeluarkan oleh kode pemrograman di bola tadi, maka kita akan hilangkan kotak hitamnya. Coba terlebih dahulu. Nah, kotak hitamnya menghilang ketika bola menyentuh merah ini. Oke, coba kita ulangi lagi. Oke, semakin cepat. Nah, iya, dia kotaknya hilang ketika bola menyentuh sprite kedua atau garis merah ini. Lalu kita bisa percantik game ini dengan menambahkan backdrop. Backdropnya kita buat simple saja. Kita tambahkan drop blue sky. Ya, kita mulai saja.
Ya. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah tulisan game over ketika game berhenti. Jadi kita tambahkan saja di sini, kita duplicate, lalu kita buat teks game over, kita buat tulisan pada backdrop yang kedua. Kita bisa perbesar tulisannya. Nah, kita taruh di sini. Oke. Jadi kita akan kode pada bola tadi ketika dia menyentuh titik atau garis merah ini, maka backdrop akan berganti ke backdrop kedua yang bertuliskan game over. Maka pada log kita ke switch backdrop to blue sky 2, karena dia akan berubah ketika game berhenti. Maka jangan lupa kita buat berada pada tampilan awal yang tanpa game overnya ketika game awal dimulai. Kita coba ya. Sebentar, ini ada kesalahan dalam ini. Go to x0 coba ulang. Iya, sudah berfungsi lagi. Salah lagi. Oh, kita salah di sini. Kita seharusnya menggunakan change x by, bukan move ya. Jadi kita change x by 10, maaf ya. Dan ini kita gunakan change x by negatif 10. Oke, kita ulangi lagi, kita hapus saja ini ya. Sudah berfungsi normal ketika saya mencet arah kiri, maka dia ke kiri, kanan dia ke kanan, dan ini bola semakin cepat ketika skornya lebih dari 5 ya. Semakin cepat. Nah, dia akan berakhir ketika menyentuh garis merah dan menampilkan backdrop yang bertuliskan game over. Lalu kita bisa percantik lagi pada game ini ketika bola tadi menyentuh sprite pertama ini. Pada ini kita buat dia berubah warna. Jadi kita pada looks kita pilih next costume ketika dia menyentuh kotak hitam itu, dan kita bisa tambahkan sound untuk memberikan efek suara. Kita pilih boing saja. Kita mulai. Berbunyi. Sudah berganti warna. Nah, ketika dia berhenti, maka kotak hitamnya akan hilang dan menampilkan tulisan game over. Jadi ini adalah script untuk bolanya. Kita bisa hilangkan saja ini juga. Dan ini untuk script untuk kotak hitamnya itu.
Yang ini untuk merah atau sprite kedua kita tanpa kode karena dia hanya berfungsi sebagai penanda untuk ketika bola menyentuh sprite kedua atau garis merah ini dia akan untuk berhenti. Kita coba ulangi sekali lagi. Ya. Ya, ini semua ya. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan terkait kode pemrograman untuk membuat suatu game bouncing ball. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.